Eee, Mari kita buka surat yang tadi sudah saya baca, yaitu surat 25, yaitu Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat yang ke-30 ya. Di sini masih mengenai bagaimana atau aduan Rasulullah ya kepada Allah ya. Jadi Rasulullah ya di sini Allah abadikan perkataan Rasulullah ya yang eh, apa kita sudah tahu ayatnya ya. Kita ulangi kembali surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'anan mahjura. Ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi sesungguhnya umatku atau kaumku ya ittakhadhu ya jadi mengambil atau menjadikan hadzal Quran Al-Quran ini mahjuron itu untuk diabaikan atau ditinggalkan. Jadi memang hal yang ironis ya menjadikan atau mengambil Al-Quran ini tapi untuk ditinggalkan atau diabaikan. Nah, ini berarti fisiknya secara fisik memang diambil ya, tetapi apa yang dipesankan oleh Allah itu tidak didengarkan, tidak dipatuhi ya, atau diabaikan yang tadi disebut ya. Jadi diambil tapi diabaikan atau ditinggalkan. Nah, kita buka dalam surat Al-Baqarah ya. Dalam surat Al-Baqarah ya di sini Allah sudah jelaskan ya yang disebut dengan iman. Nah, terhadap kitab yang Allah turunkan. Nah, di dalam Al-Baqarah ayat 1 ya sampai dengan 5 yang ini juga sering dibaca ayat ini. Nah, kalau kita kaji ya berkaitan dengan aduan Rasulullah tadi ya mengambil Al-Qur'an tapi ditinggalkan. Nah, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim ya dzalikal kitabu. Itulah satu kitab ya. Jadi Alkitab itu satu kitab. La raiba tidak ada keraguan fihi di dalam kitab itu ya hudalil mutakin petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, di sini tegas kitab itu ya. Zalika itu kata tunjuk satu kitab. Ya, berarti kitab yang kita baca ini ya tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau mau bertakwa ya petunjuknya hanya satu ini ya, dan itu tidak bisa ditawar karena Allah yang mengatakan ini. Dan ini yang disampaikan juga oleh Nabi Muhammad ketika pertama menerima wahyu dan disampaikan kepada kita saat ini. Nah, beriman dengan kitab ini, maksudnya kitab ini yang dijadikan petunjuk untuk orang bertakwa. Di sini Allah nyatakan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Kemudian wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat wa mimma razaqnahum yunfikun dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan. Nah, kemudian waladina yu'minuna bima unzila ilaika ya wa ma unzila min qablika. Waladina dan orang-orang yang beriman bima dengan apa unzila yang diturunkan ilaika kepadamu wa ma unzila min qablik dan dari apa yang telah diturunkan sebelummu. Jadi di dalam Al-Qur'an ini acuannya selalu sebelum. Jadi tidak pernah ada perintah mengimani kitab sesudah. Nah, jadi tidak ada mimba'di, pasti imannya kepada yang sebelum. Nah, itulah mengapa ada sebutan nama Taurat dan Injil. Karena Injil dan Taurat itu diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini juga sudah ada Taurat dan Injil yang asli, yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Nah, jadi iman terhadap kitab yang sesudah, itu tidak ada acuannya di dalam Al-Quran. Karena sudah jelas, beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada sebelum kamu. Sebelum, bukan mimba'di tapi min qablika. Jadi ini ayatnya sudah jelas. Ya wabil akhiratihum yuqinun dan terhadap akhirat mereka termasuk orang yang yakin. Nah, jadi dari ini saja kita sudah tahu bahwa beriman itu kepada kitab yang sebelum. Nah, makanya Rasul kan tadi mengadu mengambil Al-Qur'an tapi ditinggalkan. Ya karena banyak tercampur keimanan akhirnya dengan kitab yang sesudah yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, ya. Ulaika ala hudam mirabihim. Nah, mereka itulah kata Allah ada di atas petunjuk Tuhan mereka. Karena imannya hanya satu kepada kitab yang Allah turunkan. Kemudian wa ulaika humul muflihun dan mereka termasuk orang yang beruntung atau selamat. Nah, itu yang pertama, beriman kepada kitab sebelum kepada Al-Qur'an dan kitab yang sebelum. Jadi tidak ada yang sesudah. Nah, berikutnya kita buka di dalam surat 6. Ya, mengapa Rasul juga mengadu Al-Qur'an diambil tapi ditinggalkan. Kita lihat di dalam surat 6. Ya. Surat 6 ayat yang ke 153 ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jelas dalam surat 6 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqim. Nah, wa anna hadza dan
Sesungguhnya hadza ini sirati mustaqim, jalan yang tegak, jalan yang lurus. Nah, jadi sesuai tadi ya, bahwa kitab satu itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua tadi. Ya, dari kitab la raiba fi dari mustaqim. Nah, kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqim. Nah, ini nih Al-Qur'an ini kata Allah adalah jalan yang tegak, jalur yang lurus atau jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim itu bukan di belah tujuh. Nah, itu kan jadi dari mana dalil seperti itu? Nah, itulah tadi ya. Ada kata siratal mustaqim yang kita dengar, tetapi bukan Al-Qur'an yang diarahkan. Nah, itulah tadi, diambil tapi diabaikan. Padahal siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an jelas, ya, bukan di belah tujuh lah atau apapun istilahnya. Jadi wa anna hadza siratal mustaqim. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah ia satu, nah, bukan dua, apalagi tiga. Nah, itu ya. Fattabi'u, ya ikuti Quran itu gitu ya. Jadi jangan yang lain. Wala tatabi'u subula, dan jangan ikuti jalan-jalan. Ya, jadi selain Quran jangan diikuti. Kenapa? Kalau kita ikut yang bukan Quran, fatafaraqu bikum an sabili. Dia akan menceraikan kamu dari jalan Allah. Pasti akan cerai dari Al-Quran, pasti. Ya. Nah, karena Al-Quran ini tidak bisa, ya, jadi penjelas Al-Quran itu ya Al-Quran itu sendiri. Ya, yang ayatnya sudah kita juga tahu di dalam surat Al-Baqarah 185. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menurunkan penjelasannya. Kan sudah jelas. Jadi ayat ini menjelaskan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Makanya jangan ikuti selain Al-Quran. Ya, karena kamu akan cerai dengan Al-Quran pasti. Ya, jadi kalau kita ikut selain Al-Quran, kita akan berpisah dengan Al-Quran. Nah, zalikum wasokum. Nah, itulah yang diwasiatkan kepadamu. Jadi wasiat Allah itu ikut satu, jangan ikut yang lain. Nah, itu ya. Nah, jadi bihi dengan Al-Quran itu la'alakum tatakun, supaya kalian bertakwa. Nah, ini kan nyambung dengan Al-Baqarah tadi. Jadi ayat ini Al-Quran itu akan sambung menyambung. Nah, jadi tidak ada celah bagi kita mengimani yang sesudah Al-Quran. Tidak ada celahnya di dalam Al-Quran. Tidak ada celah, tidak ada yang bisa kita beriman kepada sesudah Al-Quran. Dalilnya itu tidak ada. Ya, nah itu jelas ya. Nah, kemudian dalam surat 45 ya, kita lihat juga ya dalam surat 45 ya. Nah, di dalam surat 45 ya ayat 6. Nah, di sini dengan tegas juga Allah nyatakan ya, surat 45 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Fabi ayyi hadisin ba'dallah wa ayati yu'minun. Nah, dalam surat Al-Jathiyah surat 45 ayat 6 itu dikatakan tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah natluha yang dibacakan ya, yang kami bacakan alaika untukmu bilhaq dengan penuh kebenaran. Ini ayat Allah, yaitu Al-Quran tadi. Kami bacakan dengan penuh kebenaran. Nah, Allah tanya, fabi ayyi hadisin, maka dengan hadis. Nah, fabi ayyi hadisin yang diterjemahkan perkataan lah atau ucapan, tapi yang jelas itu hadis ya. Fabi ayyi hadisin, maka dengan hadis yang mana? Ba'dallah, sesudah Allah, wa ayati dan ayatnya yuminun, kamu akan beriman. Mau pakai hadis yang mana lagi sesudah Al-Quran? Nah, itu Allah tanya. Mau pakai hadis yang mana? Ya. Nah, kalau yang kita sering dengar itu bukan dari Allah. Ya, jadi kalau kita cari sejarahnya itu, ya. Nah, itu bagaimana bisa menyimpulkan ini benar, ini sahih dan ini tidak, sementara yang menyimpulkan tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, itu juga suatu pertanyaan. Nah, ini fabi ayyi hadisin. Nah, maka dengan hadis yang mana? Ba'dallah, sesudah Allah, wa itu yumin. Dengan ayatnya dan ayat-ayatnya kamu akan beriman. Mau pakai hadis yang mana lagi? Sesudah Al-Qur'an. Nah, itu pertanyaan Allah, ya. Karena Allah sudah tegaskan, ya. Tidak ada ayat yang atau tidak ada dalil kita beriman kepada yang sesudah Al-Qur'an, tapi selalu beriman kepada sebelum kitab itu. Jadi sebelum Al-Qur'an, yaitu Taurat dan Injil itu yang Allah turunkan. Ya, meskipun di dalam Al-Qur'an juga sudah saya katakan ini adalah ada kisah Musa, itu Taurat yang asli, dan kisah Isa, itu adalah Injil yang asli yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, makanya nilainya sama, beriman dengan kitab yang sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Itulah mengapa Allah nyatakan ya kalau kita mengikuti ya di dalam surat 6 ya, surat 6 116 ya. Di sini kalau kita ikut yang bukan Quran ya, itu bagaimana? Nah, di sini Allah nyatakan dalam surat Al-An'am 116. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti ya, wa in tuti aktsara min man fil ardi ya yudiluka an sabilillah. Yattabiuna ila dzon wa inhum ila yahrusun. Wa in tuti, dan jika kamu mengikuti aksaro ya, aksaro itu mayoritas atau kebanyakan ya, man orang-orang fil ard di bumi,
yudiluka an sabillah. Kata Allah, mereka akan menyesatkanmu dari Al-Qur'an, dari jalan Allah. Jadi kalau kita akan ikuti kebanyakan orang, kata Allah, kamu akan sesat dari jalan Allah. Nah, jalan Allah itu hanya satu, Al-Qur'an. Ya. Kemudian ia tabiuna. Nah, tidaklah mereka itu ya mengikuti ilah kecuali zon, sangka-sangka. Ya iyalah sangka-sangka. Ya, bisa mengatakan ini benar, ini sahih, ini tidak. Itu kan sangka-sangka. Sementara yang mengatakan itu tidak pernah bertemu. Nah, itu sebagai contoh. Sekarang tahun 2025, ya, 200 tahun yang lalu, tahun 1825 itu perang di Ponorogo. Nah, andai kata saya akan mengumpulkan tentang Diponegoro, saya tanya ke sini tentang cicitnya atau cucunya. Kemudian saya mendapatkan 1000 tentang Diponegoro. Nah, dari 1000 itu saya seleksi. Ini benar nih, ini enggak, ini benar, ini tidak. Dapatlah 100. Nah, dari mana saya bisa tahu dari 1000 dapat 100? Nah, sementara saya tidak pernah bertemu di Ponorogo. Itu pertanyaannya seperti itu. Jadi sangka-sangka aja. Nah, ini Allah sudah nyatakan zon. Jadi di luar Al-Qur'an itu zon, sangka-sangka. Ya. Nah, kemudian wa inhum ila yakhrusun, dan tidaklah mereka hanyalah berbohong akhirnya. Ya, jadi menyandarkan pakai nama nabi sementara itu bukan Al-Qur'an. Nah, sementara Nabi Muhammad setiap rasul yang diutus hanyalah menyampaikan apa yang Allah turunkan. Nah, makanya kan tadi wahai Tuhanku, ya umatku mengambil Al-Qur'an, tapi hanya diambil Al-Qur'an tapi hanya sebagai untuk ditinggalkan. Nah, jadi fisik memang diambil, tapi isinya tidak dijalankan. Karena yang diambil ternyata bukan Al-Qur'an. Yang didakwakan kitab A, kitab B, kitab Z, dan seterusnya. Nah, Al-Qur'annya hanya untuk musabaqah, lomba, ya kan? Atau apa misalnya gitu ya, untuk dengar yang bagus. Walaupun itu sebetulnya ya mungkin kalau dari nilai positif bagus saja, tapi harus dijelaskan isinya, harus dijelaskan, ya. Nah, jadi di situ selain Al-Qur'an adalah zon, sangka-sangka, karena tidak tahu kepastiannya gitu. Nah, kemudian ya kita lihat lagi satu lagi di sini di dalam surat 15, ya. Makanya orang-orang yang menyampaikan Al-Qur'an, ya. Nah, orang-orang yang menyampaikan Al-Qur'an itu dalam surat 15 itu sudah diberi gelar, ya. Kalau kita berpegang hanya dengan Al-Qur'an, kita akan diberi gelar sebagaimana dulu Nabi Muhammad juga menerima gelar ini, ya. Surat Al-Hijr ayat 6. Nah, dalam surat 15 ayat 6, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Waqalu, dan berkata, ya ayyuhalladzi, wahai yang nuzila, yang diturunkan alaihi atasnya azikru, yaitu peringatan alias Al-Qur'an. Wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an, innaka lamajnun, sungguh kamu benar-benar orang gila. Ya pasti kita akan disebut gila. Ya, karena apa? Karena begitu banyak buku yang mengatasnamakan Nabi, tapi itu tidak kita pakai semua. Karena apa? Hanya beriman satu, yaitu Al-Qur'an. Ya pasti kita disebut orang gila. Nah, ini juga dulu sebutan ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, Muhammad, kamu tuh gila. Nah, berarti gitu ya. Sekarang kita juga begitu. Kalau kita menyampaikan ayat Al-Qur'an, kita akan disebut orang gila. Ya, karena apa? Banyak buku karangan saya tidak pakai, hanya satu pedoman saya, Al-Qur'an. Ya, engkau benar-benar gila. Wahai orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ya, tapi ini kan tuduhan. Ya, ini tuduhan ya. Padahal kita tidak gila, ya, kita tetap waras ya. Nah, artinya ini dituduh bahwa orang yang hanya pakai Al-Qur'an adalah orang gila. Nah, sebagai ayat yang terakhir, selain dituduh orang gila ya, dan ini juga pasti sudah pada zaman Nabi Muhammad juga Nabi Muhammad menerima tuduhan itu ya. Nah, surat Ar-Ra'd, surat 13 ya. Nah, surat 13 ya, itu juga akan menerima tuduhan seperti ini, ayat yang terakhir, ayat ke-43. Nah, ini juga Nabi Muhammad juga dulu disebut seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat 13 ayat 43, ayat yang terakhir. Wa yaqulu alladzina kafaru lasta mursalan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Wa yaqulu alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir atau orang ingkar. Nah, apa ya? Mereka berkata seperti apa? Lasta mursalan. Kamu bukan rasul. Bayangkan Nabi Muhammad dituduh, "Hei Muhammad, kamu bukan rasul." Nah, muncullah istilah ingkar rasul alias ingkar sunnah. Karena apa? Ini sudah ditulis dalam Al-Quran. Orang yang ikut Al-Quran akan disebut ingkar rasul, padahal rasul hanya menyampaikan apa yang Allah turunkan. Nah, itu dia ya. Jadi sebutan ingkar rasul atau ingkar sunnah sudah ada sejak dahulu. Nah, makanya Nabi mengatakan kepada Allah, ya umatku mengambil Al-Quran tapi untuk ditinggalkan. Karena apa? Yang menyampaikan Al-Quran akan disebut kamu bukan rasul, atau kamu ingkar rasul. Muhammad pun disebut lasta mursalan, kamu bukan rasul. Nah, itu Nabi Muhammad yang jelas-jelas utusan Allah. Nah, jadi ini sebutan ini memang diabadikan oleh Allah dan ini akan terus sampai hari akhir. Ya, itu
Itulah mengapa Al-Quran disebut berlaku sepanjang zaman. Ya, jadi berkata orang-orang ingkar, lasta mursalan, kamu bukan rasul. Nah, jadi itulah muncul istilah ingkar sunnah atau ingkar rasul. Nah, dari ayat ini, gitu ya. Padahal itu hanya tuduhan. Ya, sebagaimana Musa, Nabi dahulu juga dituduh pendusta, ya, dituduh pokoknya segala macam tuduhan. Padahal mereka membawa ayat-ayat Allah. Nah, jadi ya, dan kul katakan kafa bilai syahidan. Cukup Allah sebagai saksi baini wa bainakum antara aku dan kamu. Nah, di sini titiknya waman indahu ilmu kitab dan orang yang tahu ilmu kitab. Nah, ini. Jadi kalau dia sudah memahami Al-Qur'an, sudah membuka-buka, dia tidak akan berani mengatakan ingkar rasul atau ingkar sunnah, tidak berani. Ya, karena dia tahu ilmu kitab. Bukan, dia itu memang yang benar gitu ya. Itu yang benar karena memang nabi atau rasul semua hanya menyampaikan ayat Allah. Mereka tidak punya ajaran, tapi mereka mengikuti ajaran Allah dan menyampaikan apa yang Allah perintahkan sebagaimana surat 5 ayat 67 itu. Ya, sampaikan apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Nah, jadi ya risikonya ini, tapi memang sudah ditulis oleh Allah. Ya, tapi tetap harus bersabar. Nah, tapi orang yang mengerti ilmu kitab, dia tidak akan berani mengatakan ingkar rasul atau ingkar sunnah karena memang yang disampaikan oleh para nabi dan rasul hanya satu, yaitu Al-Quran atau perkataan dari Allah. Nah, demikian ya